Oke teman-teman sekalian, saya akan coba kali ini untuk memberikan atau sharing lah lebih tepatnya untuk pengolahan garam. Sebelum kita melakukan pengolahan garam, kita harus pahami dulu catatan seperti ini, bahwa 1 meter kubik air laut itu dengan BE3, BE itu artinya kekentalan ya, atau kentalan air laut itu 3 derajat Baume ya, kalau diukur itu bisa menghasilkan 30 kg garam. Garam dengan kemurnian sekitar 97%. Artinya 1000 meter kubik itu bisa menghasilkan 30 ton garam ya. Artinya 5000 berarti 5 kalinya, yaitu 150 ton garam. Nah, ini maksudnya perhitungan di sini. Ini udah perhitungan yang berdasarkan hasil praktek juga, di teori juga ya. Kita ingin mengolah garam sekitar 450 sampai 500 ton setahun. Maka berapa lahan yang kita perlukan? Sebetulnya itu yang ingin saya sampaikan di sini. Oke. Nah, bila dalam 1 tahun mengolah 15.000 meter kubik ya, ini 15.000 meter kubik dengan BE air laut 3, maka akan menghasilkan garam 450 ton. 450 sampai 500 ton. Bila dalam 1 tahun misalkan kita olah 100 kali ya, dengan memperhatikan ada musim hujan. Padahal ini teknologi musim hujan pun kita bisa kerjakan, karena ini nanti menggunakan metode gabungan antara metode tunnel dan metode backstacking. Berarti 500.000 per 100, yaitu 150 meter kubik setiap kali produksi. Berarti apa? 100 kali kita produksi, lahan yang kita perlukan itu 150 kubik air, itu harus bisa diolah setiap kali produksi ya. Nah, kalau misalkan 3 hari sekali, karena itu 100 kali ya, 350 dibagi 100, kurang lebih 3 hari sekali harus mengolah sebesar ini, 150 meter kubik. Berarti kalau kita ingin mengolah 500 meter kubik, maka haruslah kita panen dalam tempo 9 hari ya, 9 hari. Jadi 3 hari bisa mengolah 150 ya. Jadi kalau misalkan dikalikan 3 kurang lebih jadi 9 hari. 9 hari itu kita harus bisa menguapkan 500 meter kubik air, maka setahun kita sudah bisa menghasilkan garam 450 ton. Begitulah kira-kira hitungnya. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Seperti ini rancangannya ya. Jadi kita punya lahan bunker 1000 meter persegi dengan kedalaman 1 meter. Berarti di sini ada 1000 kubik air. 1000 kubik air kita pindahkan di sini 500 kubik ya. Di sini kita murnikan, kita treatment dulu. Kemudian sudah murni kita masukkan sini. Ini garam murni. Artinya pengotornya sudah kita turunkan. Nah, 500 kubik air mudah ini kalau kita naikkan evaporasi menjadi BE15, BE15 ini akan menghasilkan air yang 500 tadi menjadi 150 meter kubik saja. Nah, untuk itu pada proses evaporasi ini, lahan ini harus kedalamannya jangan 1 meter, tetapi kita buat kurang lebih 20 cm. Berarti lahan 150 meter kubik ini, 150 meter kubik air ini kita harus gelar dengan kedalaman 20 cm, maka lahan ini harus seluas 750 meter persegi. Meskipun airnya cuma 150 ya kan, karena kedalamannya kita buat 20 cm. Nah, setelah air ini tua, BE15, kita pindahkan air ini ke dalam rumah garam yang berisi meja-meja garam. Ya, setiap rumah garam ini berisi meja-meja garam dengan jumlah meja garam setiap rumah adalah 5. Nah, kita buat 3 rumah garam.
sehingga nanti dari 3 rumah garam ini kita akan membuat 15 meja garam. Disitulah terjadi proses kristal garam. Berarti total lahan yang kita pergunakan adalah rumah garam 3000, bunker air muda 1000 meter persegi, bunker air murni 500 meter persegi, proses pengeringan garam 500 meter persegi, bangunan gudang dan untuk kantor dan lain-lain itu 1000, infrastruktur jalan pematang dan sebagainya 1000 kurang lebih. Maka total lahan yang kita perlukan adalah 7.000 sampai 7.500 meter persegi agar kita bisa menghasilkan garam 500 ton dalam 1 tahun. Kita lanjutkan. Bagaimana sistem kerjanya? Sistem kerjanya seperti ini. Yang tadi proses evaporasi itu kita akan menguapkan atau menaikkan BE dulu menjadi 15. Dari 500 kubik air muda menjadi 150 meter kubik air muda, itu akan menghasilkan garam sebanyak 15 ton. Kalau ini bisa dikerjakan dalam 9 hari, maka kita akan menghasilkan garam 450 ton per tahun. Nah, ini kita coba kita kerjakan dalam tempo 5 hari saja, ya, 5 hari saja. Jadi selama 5 hari proses dengan menggunakan evaporator tadi itu akan menjadi BE15 dan akan kita pindahkan ke rumah garam pertama. 5 hari di rumah garam pertama ini akan menjadi kristal garam, dan 5 hari pada saat yang bersamaan lahan evaporasi ini juga menaikkan BE lagi menjadi 15 lagi, sehingga pada saat 5 hari kemudian rumah garam pertama siap-siap dipanen dan rumah garam kedua diisi dengan air BE15. Otomatis ini hari ke-10 panen garam, ini hari ke-10 terisi dengan garam BE15. Bersama dengan itu 5 hari lagi BE15 masuk ke rumah garam ketiga. Yang sini sudah panen garam. Yang sini proses pengisian kembali. Jadi di sini panen garam, rumah garam 1 terisi lagi. Demikian terus bersirkulasi. Sehingga pada 10 hari pertama kita akan panen garam di rumah garam 1. Taruhlah kita perlu waktu untuk memanennya selama 2-3 hari. Kita kasih spare. Kemudian 5 hari kedua kita panen di sini, 5 hari ketiga kita panen di sini. Dan begitu seterusnya sehingga tiap 5 hari kita akan panen garam. Ya, sebesar 15 ton. Jadi 5 hari kita akan panen garam 15 ton, 1 hari panen 1 hari panennya berarti kita bagi 3 berarti kita bagi 5 berarti 3 ton. 1 tahun panen 150 hari berarti 150 kali 3 450 ton. Atau 30 kali pungut, ya, yaitu 450 ton. Kita anggaplah jeda pengisian air itu 1 hari, sehingga karena ini 30 kali pungut maka kali 1 30 hari, maka 150 hari tambah 30 hari kurang lebih di sini 180 hari kita sudah bisa menghasilkan 450 sampai 500 ton. 180 hari itu artinya setengah tahun. Padahal ini bisa kita upayakan terus selama 1 tahun lebih dari 180 hari. Ini kita anggap 180 hari. Jadi selama musim panas. Ini kolam pemurnian, contoh aja ini, ya kan? Ini contoh aja yang pernah kita buat. Di sini menurunkan logam-logam berat, ya, pengotor-pengotor selain dari NaCl murni kita turunkan di sini untuk kita pindahkan ke kolam pemurnian. Nah, setelah itu barulah ini contoh dari meja garam kita buat dalam sistem tunnel, ya, dimana ini plastik UV, kemudian ini lahan geomembran di bawahnya. Ini yang kita sebut meja garam. Jadi satu rumah garam ini ada 5 meja garam seperti ini, yang nantinya akan menghasilkan 15 ton garam setiap rumah garam. Inilah lahan evaporasi seperti ini. Jadi berupa
spray penguapannya itu ke atas ya, jadi memperluasnya itu ke atas. Di proses pipanisasi, dan kita coba waktu pas di Kepulauan Riau ini contohnya. Nah, inilah lahan evaporasi. Nah, ini kira-kira perhitungannya, anggaran biayanya untuk rumah garam itu diperkirakan 225 juta untuk satu satu lahan ya. Ini satu rumah garam ini. Biaya satu meja garam itu 15 juta, berarti kita buat rumah garam satunya berarti ada 5 meja garam, itu berarti ada 75 juta kali 3 rumah garam berarti 225 juta untuk satu lahan yang kita buat. Lahan evaporasi ini 188 juta. Ini ada rinciannya di sini. Kemudian kolam air murni ini 56 juta, bunker air muda 30 juta, bangunan 100 juta, cut and fill ini saya perhitungkan 50 juta, mungkin kurang kayaknya nih ya. Kemudian peralatan kerja, genset, pompa dan lain sebagainya 100 juta, infrastruktur jalan 75 juta. Biaya praproduksinya ini belum termasuk, maka jumlah totalnya untuk 7.000 lahan belum termasuk sewa lahan dan biaya praproduksi ini sekitar 830 juta dengan menghasilkan garam paling sedikit 450 ton per 180 hari. Nah, ini rinciannya. Ini prosesnya pengolahan garam. Jadi ini bentuk lahannya, ini yang biru ini, sini ada pantai, ini air laut ya. Jadi ini memanjang seperti ini, kita sesuaikan dengan lebar geomembran itu 4 meter ya. Jadi kalau dia 1000 meter kubik bunker, maka ini perlu 250 meter kali 4 meter. Nah, ini air muda langsung masuk ke sini dari air laut, langsung masukkan ke sini. Kemudian ini dimurnikan di sini. Setelah murni masuk ke dalam ini, ya, ini lahan untuk kolam untuk evaporasi ya. Setelah dia dimurnikan dengan panjang 10 meter ini, ya, dengan ini 50 meter kali 10, ini 500. Barulah dia masuk ke dalam rumah-rumah garam ini melalui lahan evaporasi tadi. Lahan evaporasi ini yang banyak pipa-pipanya. Di sini seluas 750 meter persegi. Setelah 15 BE masuk ke rumah garam 1, 2, 3. Jadi ada 3, 1, 2, 3, 3 rumah garam. Setelah itu proses selesai di rumah garam, maka ada yang namanya penirisan. Jadi ini rumah penirisan, jadi masuk ke sini rumah penirisan. Setelah itu masuk penyimpanan di gudang dan siap didistribusikan. Saya kira demikian penjelasan untuk perencanaan pengolahan garam air laut dengan luasan 7.000 meter persegi menghasilkan 450 ton per 180 hari. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.